Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di channel iDevice Indonesia. Video kali ini gua akan bikin tutorial bagaimana caranya menggunakan MacBook, bukan menggunakan MacBook ya. Bagaimana caranya settingan ketika pertama kali kita membeli MacBook. Nah, di sini gua menggunakan MacBook Pro yang 2016 ya. Nah, buat teman-teman mungkin mau seri berapa juga sama saja lah. Pada intinya di sini gua akan coba melakukan settingan awal di MacBook yang baru kalian beli. Khususnya buat teman-teman juga yang sudah upgrade ke macOS Ventura. Nah, di sini gua menggunakan macOS Ventura juga ya. Dimana macOS Ventura ini sedikit berbeda user interface-nya dibanding dengan macOS sebelumnya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini gua menggunakan MacBook Pro yang 2016 ya. Walaupun memang nggak support di Ventura, tapi gua menggunakan patch biar bisa menggunakan macOS Ventura ini. Mungkin di next video gua akan bikin tutorial bagaimana caranya menginstal macOS Ventura di unsupport MacBook. Nah, di sini yang pertama kalian setting, gua akan coba urut dari Finder ya. Nah, buat teman-teman yang baru migrasi dari Windows, bukan Windows ya. Oke, Windows ya. Laptop Windows ya. Dimana laptop Windows itu kita mengenal yang namanya Windows Explorer. Nah, di sini kalau di macOS itu namanya Finder. Finder atau Finder lah, pokoknya tulisannya Finder aja ya. Nah, ini nih, Finder. Nah, di sini ketika kita melihat, gua akan besarkan sedikit. Kalian akan lihat sebelah kiri di sini ada beberapa menu favorit ya. Di mana favorit ini folder-folder yang sering kita akses ya. Terus di bawahnya ada location iCloud, terus ada macOS HDD. macOS HDD ini adalah drive atau hard disk yang kita gunakan atau SSD lah kalau sekarang itu ya. Yang kita gunakan dengan nama Mac HDD. Terus di bawahnya ada tag. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih favorite, apa sih location dan tag ini ya. Oke, yang pertama kita setting dulu Finder ya. Nah, di Finder di sini kita lihat ini ada desktop, ada dokumen, ada download. Nah, kok nggak ada My Music, kok nggak ada My Movie atau My Picture. Nah, di sini untuk default, untuk gua lupa lah dari macOS berapa gitu ya. Defaultnya itu seperti ini ya. Untuk picture, music dan movie itu dihilangkan. Nah, kita masuk ke menunya Finder di sini. Kalian pilih setting. Nah, di setting di sini kalian bisa lihat ada menu, ada general, ada tag, ada sidebar, ada advance. Nah, di general di sini kita lihat. Nah, kalau kalian misalnya ngonekin sebuah eksternal hard disk ya atau flash disk, nanti di depan atau di desktop akan muncul ya. Nah, ini kita bisa checklist ya untuk eksternal disk. Kalau misalnya nggak mau ya tinggal uncheck. Nah, di sini ada hard disk, kalau kita checklist nanti akan kelihatan dari hard disk yang kita punya ya, baik itu hard disknya 1 atau 2 atau 3 partisi, itu akan terlihat di desktop. Nah, kebetulan di sini gua menggunakan 2 partisi sehingga akan terlihat nampak di situ 2 partisi. Tapi kalau gua pribadi, gua paling nggak suka munculin ini ya, gua uncheck, makanya defaultnya juga di uncheck. Nah, ini eksternal hard disk juga kalau misalnya mau nggak munculin bisa seperti ini. Kalau mau dimunculin berarti harus di checklist ya. Terus kalau misalnya kalian punya eksternal DVD room, kalau mau muncul ya tinggal checklist saja. Oke, kita langsung ke tag. Nah, di tag di sini, tag ini adalah untuk memberikan tanda terhadap sebuah aplikasi, file, dokumen atau apapun ya. Nanti kita akan coba ya. Oke, skip dulu untuk tag. Berikutnya ada sidebar. Nah, di sidebar di sini kita lihat di sini ada menu favorit, ada location, terus ada tag ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau munculin untuk movie, musik, picture ya, kalian tinggal checklist untuk movie, musik dan picture, dan nanti akan nampak di sebelah kiri. Di favorit akan bertambah movie, musik, picture-nya. Jadi ketika mau menambahin ya kalian tinggal checklist aja. Yang berikutnya di sini advance. Nah, kalau advance sebetulnya gue jarang gunakan, maksudnya jarang nyeting juga di sini, udah defaultnya aja seperti inilah. Ya, di sini ada soal file name extension. Kalau misalnya mau lihat extension file dari aplikasi file-file yang kalian punya, biar nggak ribet, kalau gua biasanya di uncheck aja. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat sebelah kirinya sudah ada movie, musik, picture-nya sudah bertambah. Nah, terus selanjutnya misalnya gua pengen nambah folder di sebelah kiri, bisa nggak di favorit ini? Bisa. Contohnya misalnya gua akan bikin di dokumen, di sini gua akan bikin folder ya, klik kanan. Nah, di sini gua akan bikin folder, di sini file new folder, misalnya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini gue akan bikin sebuah shortcut biar cepat, nggak harus klik dokumen langsung pekerjaan. Oke, kalian tinggal drag aja ke sini ya, ke si favoritnya langsung. Nah,
ada pekerjaan. Kalian juga bisa drag paling bawah atau mau posisinya di mana, yang terpenting tergantung kalian urgensinya mana nih, yang atau prioritasnya yang mana. Kalau pekerjaan di bawah ya nggak masalah sih, sebetulnya posisinya dimanapun nggak masalah akan nampak, cuman kalau paling atas berarti akan lebih mudah dikliknya kalau paling atas. Tapi itu terserah kalian mau posisinya di mana. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut berikutnya di sini ada location. Location itu ada iCloud Drive nanti ya. Kalau seandainya kalian colokin ada hard disk eksternal, nanti akan muncul juga di sini. Nah, untuk Mac HDD ini adalah hard disk yang gua pakai ya. Pokoknya di sini adalah eksternal yang kita konekin akan muncul di situ. Oke, yang berikutnya untuk tag. Nah, untuk tag seperti ini. Misalnya di sini gua punya gambar ya. Ini ada logo dari iDevice. Oke, gua akan berikan tag dari si gambar ini. Oke, kalian tinggal klik kanan. Ya, nanti di sini ada yang warna merah, kuning dan sebagainya. Ini adalah tagnya. Kalian mau pilih warna apa? Misalnya gua pilih warna merah. Nah, nanti ketika kalian klik di tag warna merah itu akan ada logo iDevice ya. Begitupun untuk file-file yang lain. Nah, kalau untuk nyari gimana Bang? Kalau misalnya gua akan cari, ya nanti kalian bisa nyari di tag di sini. Pokoknya tag yang kita buat tambahkan nanti akan muncul di sini. Nah, kita akan coba tambahkan tag juga ya di sini. Misalnya selain merah juga klik kanan. Nah, gua akan bikin baru tag ya. Jadi kalian klik kanan, di sini pilih tag. Ya, misalnya di sini logo iDevice, logo IDN misalnya kayak begitu ya. Gua return atau enter. Nah, nanti akan muncul di sini untuk logo yang baru tadi ya. Nah, sini ya. Jadi selain red, dia ada di logo IDN juga ya. Di logo IDN berarti yang ada adalah logo-logo atau file apapun yang kita tambahkan tagnya. Kita klik kanan di sini ya. Kita mau berikan tag apa lagi terserah, itu bisa ya. Oke. Nah, ini untuk tag. Yang berikutnya di sini untuk gua balik lagi ke location. Di location gua ini menggunakan SSD-nya yang 512 GB. Tapi gua pengen tahu free space yang gua punya. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Oke, tinggal di sini klik ya. Bisa klik kanan, di sini ada get info. Nah, di sini kita lihat available-nya 49 GB. Ya. Yang sudah digunakan sekitar 300 GB-an. Wah, lumayan besar juga ya. Nah, cuman ribet ya Bang ya. Kalau seandainya kita klik kanan get info itu ribet, maksudnya nggak ribet, lama lah, harus diklik kanan get info gitu. Nah, biar cepat kita gunakan ini aja ya. Di sini ada view ya, di view kalian tinggal pilih show status bar. Nah, di status bar di sini nanti akan ada informasi terkait dari free space yang kita gunakan. Nah, kita kliknya di mana? Di movie misalnya. Nah, nanti akan lihat, jangan di Mac HDD-nya ya. Kalau di Mac HDD ini hanya muncul informasi dari item yang ada. Kita klik aja di dokumen, di movie atau apapun yang difavorit di sini, yang jelas yang di dalam Mac HDD tersebut ya. Nah, di sini kita lihat di sini sisanya ada 64 GB lagi. Ya. Oke, selain itu juga kita bisa aktifkan di sini ada show tab bar ya, karena di Finder ini kita bisa menambahkan tab ya. Berikutnya di sini ada view show path bar. Nah, untuk path bar ini kita akan melihat posisi atau lokasi file kita berada. Contohnya misalnya di sini gua akan klik di sini ya. Ini logo iDevice 2. Di sini kita lihat ini ada di Mac Ventura, user, iDevice Indonesia, download, terus ada logo iDevice 2. Itu posisi atau letak dari si file yang kita punya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, untuk trackpad di sini ya, biar kita nggak ngeklik gitu ya. Dari tadi mungkin gua klik dengan menekan dari trackpadnya. Nah, di sini gua akan masuk ke settingan dari si trackpad. Caranya kalian masuk di sini ya, di logo Apple di sini ada sistem setting. Nah, buat teman-teman mungkin yang sebelumnya menggunakan Monterey ke bawah, itu namanya system preference ya. Nah, sekarang dirubah dengan system setting. Dan yang jelas untuk user interface-nya juga berbeda seperti berbeda dengan yang macOS sebelumnya. Nah, di sini ada sistem setting. Sebetulnya sistem setting ini ya sama dengan sistem preference, cuman perbedaannya sistem preference yang dulu itu icon-icon langsung muncul. Nah, sedangkan di sistem preference di sini yang dirubah dengan namanya sistem setting ini seperti iOS banget gitu ya, sebelah kiri gitu ya, menunya sebelah kiri, terus sebelah kanan informasinya itu mirip banget seperti iOS. Oke, nah di sini gua akan setting trackpad. Ya, ini settingan pertama kali yang kalian harus lakukan ya. Kayak kita scroll ke bawah. Di situ ada trackpad. Nah, biar kita nggak ngeklik trackpadnya, berarti kita di sini pilih yang tap to click. Nah, berarti kita nggak ngeklik ya.
Dalam arti kita nggak mencet si trackpadnya sampai tek tek gitu ya. Nah kita hanya tap ya, di tap aja trackpadnya itu sudah melakukan ngeklik. Oke, yang berikutnya di sini settingan yang lain kita lihat di sini ada point and click ya. Kalian bisa lihat sebetulnya videonya ada di sebelah kanan ya. Oke, berikutnya di sini ada scroll and zoom. Ini biarkan aja. Dari more gesture juga ini seperti ini ya. Jadi kalau gua pribadi hanya mengaktifkan untuk tap to click aja. Yang lainnya ya sudahlah. Defaultnya juga udah enak ya. Oke, yang berikutnya kita melakukan drag masih di settingan di trackpad ya. Untuk melakukan drag ini biasanya kita klik, tahan, lalu drag gitu ya. Nah, biar kita melakukan draggingnya dengan menggunakan 3 jari ya, kalau 1 jari kan nggak bisa nih, 2 jari nggak bisa, 3 jari juga nggak bisa ya. Dengan tap 3 jari kita bisa lakukan dragging dari Windows yang berjalan. Kalian masuk ke accessibility, lalu kalian scroll ke bawah, di situ ada pointer control. Nah, di pointer control di sini ada trackpad option. Kalian klik aja. Lalu kalian pilih yang use trackpad for dragging. Nah, ini tinggal diaktifkan. Lalu dragging stylenya kalian pilih yang 3 finger drag. Nah, ini berarti kita sudah aktif melakukan dragging tanpa harus melakukan klik 1 jari tahan gitu terus ngedrag ya. Oke, di sini kita oke. Nah, di sini gua akan coba drag dengan 3 jari ya. Nah, ini dengan 3 jari kita drag. Ini sudah selesai untuk settingan trackpadnya. Tap to click sudah, drag 3 jari sudah selesai. Yang berikutnya untuk docking ya. Misalnya untuk docking di sini, kalian bisa lihat untuk docknya di sini. Nah, misalnya bang, ini gua nggak ada animasinya gitu ya. Ini bisa kalian aktifkan untuk di sini namanya magnification. Nah, ini jangan sampai size dengan magnificationnya lebih kecil magnificationnya. Kita tambahkan lebih gede lagi. Nah, kurang gede, tambahkan lagi yang maksimal. Nah, seperti ini. Nah, kalau gue pribadi ketika pertama kali gue menggunakan MacBook memang selalu mengaktifkan namanya magnification. Tapi setelah kelama-lamaan mungkin biasa saja gitu. Akhirnya gue matikan kalau gue pribadi ya. Tapi teman-teman kalau mau mengaktifkan silakan aja di magnification ya, seperti ini ya. Atau misalnya ukurannya dari size docknya kita kecilin, magnificationnya seperti itu. Nah, sedikit saja biar terlihat pergerakannya, terserah ya. Yang jelas ini untuk melakukan settingan dari dock ya. Yang berikutnya untuk docking juga di sini kita bisa pindahkan posisinya. Defaultnya itu di bawah. Kalian bisa pindahkan ke sebelah kiri, pindahkan ke sebelah kanan. Tergantung enaknya kalian di mana. Ya, kalau enak di sebelah kiri ya silahkan. Nah, seperti ini ya silahkan. Itu enaknya seperti apa. Oke, itu untuk docking. Yang berikutnya ini ada tambahan dari si Ventura ya, fitur tambahan. Ketika kita masuk ke setting general ya, di sistem setting general, ini mirip seperti iOS banget gitu ya. Ada software update. Nah, software update ini jika kalian mendapatkan atau ada updatean baru dari macOS yang Ventura, misalnya 16.1 kan sekarang itu misalnya ada updatean di 16, maksudnya macOS Ventura 13. Ketika ada updatean untuk 13.1 nanti kalian akan mendapatkannya ya. Atau kalian yang menggunakan beta, ada updatean selalu biasanya di versi 13.1, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat spesifikasi dari si MacBook kalian punya. Nah, bisa kita lihat di sini seperti iOS juga ya. Di situ ada nama, ada prosesor, mungkin prosesor nggak ada kalau di iPhone ya. Di situ ada serial number ya, kalau karena ini MacBook laptop ya. Di sini ada prosesor, ada grafik, juga ada memori. Serial numbernya udah ada. Terus ada coveragenya juga ada. Kita tinggal klik aja untuk coveragenya, nanti akan terlihat di situ. Kita bisa melakukan cek coverage di sini ya. Nah, nanti akan redirect ke si Apple sebetulnya di sini ya. Cuman punya gue udah nggak mungkin ada garansi 2016 udah nggak ada. Kalau punya kalian mungkin ketika diklik pasti ada informasi garansinya. Nah, itu untuk general ya. Nah, yang terakhir ini untuk di video pertama ini untuk settingan awal, kalian bisa melihat selain dari spesifikasi yang tadi di general ya, kita bisa di sini about this Mac. Nah, di about this Mac juga di sini kita bisa lihat untuk informasi MacBook yang kita punya ya, spesifikasinya secara mungkin gak detail banget tapi secara general dari prosesor, grafik, memori, terus ada serial number, terus OS yang digunakannya apa. Ketika kita klik more info, dia akan buka lagi sistem setting yang tadi seperti ini. Nah, jika kalian pengen melihat lebih detail lagi hardware-nya, kalian scroll ke bawah. Nah, di sini kalian ada namanya system report. Kita klik system report.
Nah, di sistem report ini kalian akan melihat detail banget dari semua hardware yang ada di si Mac ini. Contoh di sini hardware. Di hardware di sini ada prosesornya apa? Quad core Intel Core i7 dengan clock speednya 2,7, terus itu ada total core numbernya 4 dan seterusnya ya. Nah, biasanya yang ketika kita membeli MacBook baru atau bekas lah gitu ya, ketika kita membeli MacBook bekas, itu yang ditanya yang pertama adalah cycle count dari baterai. Nah, untuk melihat cycle count-nya itu di mana, Bang? Oke, di sini kita klik power. Nah, di power ini ada cycle count. Nah, Bang bisa lihat di sini cycle count ini 135. Terus di sini ada full charge capacity. Nah, yang kita lihat itu dua, full capacity dan cycle count. Nah, kita lihat di sini full charge capacity ini berarti kita masih punya 6195 mAh dari si MacBook ini. Dengan total cycle count atau ngecharge-nya itu kurang lebih di 165 kali. Ya, cukup lumayan masih irit ininya 2016 sampai sekarang kan udah sekitar 6 tahun ya. Ya mungkin ini MacBooknya udah pernah diganti baterai kali ya. Gua nggak tahu. Makanya gue beli bekas juga. Nah, ternyata memang cycle count-nya masih rendah. Nah, dengan cycle count rendah ini berarti baterai kita masih super sehat ya. Dengan melihat dari FCC, gue singkat ya, FCC itu final full charge capacity-nya masih di 6.000-an. Ini masih dibilang super sehat dan normal banget untuk si baterainya. Oke, sampai di sini dulu untuk tips settingan awal ketika kalian membeli MacBook baru ataupun ketika kalian menginstal baru di macOS Ventura, karena memang tampilannya berbeda. Dan buat teman-teman yang masih settingannya mungkin versi lama ya, versi lama dalam arti mungkin macOS bukan lama lah, macOS Ventura atau Big Sur, kurang lebih sama untuk settingannya seperti itu. Cuman yang berbeda adalah user interface yang digunakan di macOS Ventura Big Sur itu berbeda sekali dengan macOS Ventura ini ya. Nah, yang berbeda adalah user interface yang digunakan di macOS Ventura ini sangat berbeda sekali dengan macOS Monterey, Big Sur dan ke bawahnya. Kalau Monterey ke bawah itu hampir sama, di sistem preference-nya kayak gitu-gitu aja. Cuman ada penambahan aja beberapa fitur saja. Tapi secara UI-nya itu sama banget ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Gua Erik Doang di channel iDevice Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng, like dan share video ini. Juga kalian yang sudah atau baru upgrade ke MacBook, kalian silahkan komentar. Mungkin teman-teman ada yang sharing penggunaan atau pengalaman dari MacBook ya, terutama buat teman-teman yang benar-benar baru migrasi dari Windows ke MacBook. Gimana rasanya, dan silahkan ditulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.